اهدنا الصراط المستقيم. Ada orang-orang yang hancur gara-gara salah berucap tanpa dia pikirkan terlebih dahulu. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha. Ada seorang berucap dengan satu kata-kata yang dia tidak cek terlebih dahulu. Ma yatabayyanu fiha itu dia tidak cross check ini bagaimana, benar atau tidak, salah atau tidak, dampaknya bagaimana. Dia asal ngomong. Yazil biha fi nari jahannam ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam, dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Itu zaman sekarang banyak sekali. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak memikirkan dampaknya, dia tidak peduli, asal ucap aja. Dia tahu mungkin salah tapi dia tidak duga ternyata dampaknya luar biasa. Ya. Maka membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Oleh karenanya seorang dalam berkata-kata hendaknya dia waspada, terutama terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulullah, terkait dengan syariat Allah, terkait dengan malaikat, terkait dengan perkara yang gaib, terkait dengan hukum-hukum Allah, maka asal jangan ceplas-ceplos. Ada orang-orang yang berhak berbicara, tidak semua orang berkata-kata, sehingga akan mencelakakan dia ya, di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang dua orang yang saling berkawan, yang satu sering melakukan maksiat, yang satu rajin beribadah. Maka yang rajin beribadah ini ketika melihat saudaranya bermaksiat, dia tegur, dia mengatakan, "Hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah." Namun yang ditegur terus melakukan maksiat. Sampai berulang-ulang, akhirnya ditegur lagi, "Wahai fulan, aqsir, wahai fulan, berhentilah." Rupanya yang bermaksiat jengkel. Kemudian dia berkata, "Da'ni wa rabbi, tinggalkan aku dan Tuhanku. Jangan ikut-ikut urusanku." Ya. Abu Ista alayya raqiba, apakah Allah mengutusmu sebagai pengawasku? Yaitu, tidak cukupkah malaikat raqib atid? Kenapa kau ikut-ikutan mengurusku? Tentu ini perkataan yang salah. Karena dalam Islam ada namanya al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, saling menasihati. Tapi karena dia jengkel, dia bilang gitu, "Ngapain kau tegur-tegur saya terus ya? Apakah kau diutus sebagai pengawasku khusus ya?" Maka orang yang disampaikan ini pun marah, yang orang ahli ibadah tadi. Maka dia mengatakan, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dia mengambil kesimpulan dengan logika dia bahwasanya orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah, dinasihati berulang-ulang malah menjawab dengan jawaban yang menjengkelkan. Maka Allah pun mematikan mereka berdua. Allah marah, Allah berkata, "Man dzalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Aqad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Sungguh aku telah mengampuninya sedangkan engkau aku gugurkan amalanmu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini berkata, "Takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa ukhrahu." Sungguh orang ini telah mengucapkan satu perkataan yang membuat dia hancur dunia dan akhiratnya, Ini contoh satu kalimat kadang-kadang diucapkan tidak dipikirkan, akhirnya membuat seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Kenapa? Dia berbicara tentang sifat Allah, membatasi rahmat Allah, bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan tanpa dalil. Ya, ini tentu tidak boleh. Maka Allah pun murka dan akhirnya menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Allah juga menyebutkan sebagian orang Quraisy dahulu ketika mereka berbicara di antara mereka, mereka pun ragu, kata mereka, apakah Allah tahu semua pembicaraan kita? Mungkin kalau kita angkat suara Allah tahu, kalau enggak, mungkin Allah enggak tahu. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, wa dzalikum dhannukum bi rabbikum ardaakum ya, fa asbahtum minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tadilah kalian bisa menyembunyikan dari kesaksian pendengaran kalian, kemudian kesaksian penglihatan kalian, kemudian kesaksian kulit-kulit kalian,
Ya, kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian itu semua. Akan tapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui banyak yang kalian lakukan. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Gara-gara persangkaan kalian tersebut, ardakum buat kalian binasa, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Artinya kalian masuk neraka gara-gara ucapan, ya. Apa Allah tahu? Ya, pembicaraan kita, ya. Mengucap, ya. Apa Allah tahu pembicaraan kita? Kalau kita keras Allah tahu, kalau kita bicara pelan-pelan Allah tidak tahu. Sehingga Allah mengatakan wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Itulah persangkaan kalian terhadap Rabb kalian, ardakum buat kalian binasa. Contoh lagi dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan tentang orang yang bercanda gara-gara mengejek, ya, para sahabat. Ketika perang Tabuk ada sebagian orang-orang kemudian mengejek para sahabat, mereka mengatakan unzuru ila haula'i qurra'ikum, lihatlah itu ahli baca Quran kalian. Ya. Arghabu butunan, hanya semangat makan, kemudian penakut, diejek. Ejek sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat menegur mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Allah tegur, apakah kalian mengejek, ya, Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, ya, kalian mengejek, ya, la ta'tadhiru, jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Mereka datang minta maaf, kami cuma bercanda ya Rasulullah, kami hanya, ini perjalanan orang sedang safar, kami hanya ketawa-ketiwi untuk menghilangkan rasa penat kami. Tidak ada main-main, kemudian menghina para sahabat, menghina ayat-ayat Allah, syariat Allah, maka mereka divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya orang salah berucap, main-main, sekedar main-main, akhirnya menjadikan akidahnya hancur lebur.